Hai sahabat kece, dari dua turnamen Super 1000 yang digelar di Thailand, yaitu Yonex Thailand Open dan Toyota Thailand Open 2021, Indonesia hanya menyabet satu gelar melalui ganda putri Gracia Poli dan Apriani Rahayu di Yonex Thailand Open 2021. Sementara sektor ganda putra yang digadang-gadang mampu bersinar di dua turnamen tersebut tak memberikan penampilan terbaik mereka. Dan berikut adalah evaluasi dan rapor pebulu tangkis Indonesia di Thailand Terbuka 2021 yang kita kutip dari akun Twitter resmi Humas dan Media Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI. Untuk tunggal putra, kalau saya lihat dari main dan mendengar dari atletnya, mereka kehilangan fokus dan kurang siap hadapi kesukaran dalam pikirannya. Jadi kurang yakin, hingga mainnya tidak maksimal, tidak keluar. Itu yang saya tangkap dan lihat dari sisi non-teknis. Kalau teknis sudah oke. Untuk World Tour Final, saya yakin dari kedua kejuaraan sebelumnya, Ginting seharusnya sudah lebih baik pikiran dan mentalnya. Kalau bisa main maksimal, harusnya bisa juara. Targetnya bisa main maksimal dan juara, kata Henry Saputra, pelatih tunggal putra. Sementara tunggal putri, kalau untuk Gregoria, dia mentalnya bagus. Pada dua pertandingan dia bisa bermain maksimal. Tapi pada saat unggul, kalau ada sedikit kesalahan, bisa membuat dia bermainnya jadi ragu, kurang yakin. Ruseli mainnya terlalu tegang, membuat langkahnya menjadi berat, mainnya tidak lepas dan tidak maksimal. Ini yang benar-benar harus dievaluasi dan diperhatikan, baik pemain atau pelatihnya, kata Rioni Mainaki, Kabid Binpres PPPBSI. Di sektor ganda putra, memang ganda putra tidak mencapai target. Ahsan Hendra dan juga Fajarian memang yang kami harapkan. Tapi ternyata tidak berhasil, mereka gagal. Nanti latihannya akan dievaluasi lagi. Memang banyak penurunan, cederanya Ahsan ada pengaruhnya, tapi lebih besar pengaruh karena stamina. Karena usia tidak bisa dibohongi. Saya berharap nanti di World Tour Final, penampilannya bisa lebih baik lagi. Fajarian banyak orang bilang menurun, memang betul mereka menurun. Memang lama tidak ada pertandingan, 10 bulan vakum, jadi sedikit kagok buat mereka. Ritme, irama, dan suasananya hilang. Jadi harus beradaptasi lagi. Tapi dari semuanya, kendala itu nomor satunya memang Fajar, tangannya ada masalah. Jadi tidak bisa maksimal sekali, hanya mengandalkan Rian saja. Memang bukan alasan, itu kenyataan. Di samping itu, memang penampilannya menurun, harus diakui. Untuk tiga pasangan muda, mereka pertama kali turun di Super 1000, tapi bisa melawan dan oke mainnya. Ada harapan dengan tiga pasangan muda ini. Mulai kelihatan hasil latihan mereka bisa bersaing dengan lawan-lawan negara lain juga. Itu hasil selama 10 bulan lebih, sparring dan latihan bersama dengan pemain-pemain top 10 yang ada di Indonesia seperti Kevin Marcus, Ahsan Hendra, dan Fajarian. Saya sih tidak selalu melihat menang atau kalahnya. Saya melihat cara mereka bermain, pola mereka bermain sudah terbentuk, sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tinggal nanti ditambahkan jam pertandingan dan ada beberapa teknik yang harus diperbaiki, kata Heri Iman Pierngadi, pelatih ganda putra. Sementara itu di sektor ganda putri, penampilan Gracia Poli dan Apriani Rahayu di semifinal Toyota Thailand Open, kondisi badan tidak se-fresh seperti minggu lalu di Yonex Thailand Open. Dibutuhkan kesegaran badan untuk menunjang gerakan di lapangan. Tidak boleh kalah cepat dan tidak boleh turun konsistensinya. Kondisi badan tidak fresh mempengaruhi kualitas pukulan bola. Penampilan mereka cukup konsisten dan bermain sesuai kebutuhan di lapangan. Hasil dari dua turnamen ini sudah melebihi target yang diberikan PBSI. Tetapi tentunya, saya sebagai pelatih dan Gracia Apriani sendiri pasti ingin selalu menjadi yang terbaik. Doakan saja untuk World Tour Final, kita dapat menjadi yang terbaik lagi. Untuk Fadia Ripka, saya evaluasi di masalah non-teknisnya. Dari dua turnamen ini, sama sekali tidak menunjukkan hasil latihan selama ini. Faktor takut kalah, tegang karena tidak bisa kontrol ekspektasi, ini yang harus diperbaiki. Dan untuk masalah teknis di lapangan, kedua pasangan ini harus lebih punya variasi pola permainan lagi. Apalagi pola mereka sudah diketahui lawan. Mereka tidak berani menerapkan pola main yang berbeda, kata Eng Hian, pelatih ganda putri. Dan di sektor ganda campuran, Jordan Melati secara hasilnya tidak maksimal di dua pertandingan ini. Permainan juga kendalanya sama, masih banyak buang poin gampang. Tapi yang kelihatan dari komunikasi dan gregetnya kurang. Kita tidak masalahkan hasil, asal main sudah maksimal. Cuma dua pertandingan ini, saya lihat gregetnya jauh tidak seperti waktu di All England.
waktu keadaan tertekan jadi gampang menyerah. Dari segi permainan, musuh sudah pasti mempelajari keunggulan dari permainan Jordan Melati dan mereka kurang siap dengan itu. Untuk Adnan Misel, target di 2 turnamen ini belum tercapai. Secara permainan pun belum maksimal, hampir semua pemain-pemain kita banyak mati bola-bola gampang yang tidak perlu. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki. Target Adnan Misel 8 besar. Jadi target kita mereka harus tembus mengalahkan pemain unggulan untuk maju ke 8 besar dan ternyata belum berhasil. Evaluasinya semua yang sudah kalah selama 2 turnamen ini hasilnya mengecewakan. Tapi ini tetap jadi tanggung jawab kita sebagai pelatih. Lama tidak bertanding dan karantina di sini tidak bisa jadi alasan karena semua pemain juga mengalami, kata Nova Widianto, pelatih ganda campuran. Dan inilah rapor tim Indonesia di Toyota Thailand Open 2021.